kebetulan setelah film ini aku jadi takut pacaran. Jadi apa? Takut pacaran. Takut pacaran. Maunya ta'aruf aja. Langsung ta'aruf aja ya. Kita ya dengan para cast kita. Sebelum kita mengajukan pertanyaan, boleh mungkin dari yang paling ujung ya memperkenalkan diri dan disebutkan nama dan juga karakter yang diperankan di film Siksa Neraka. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Farel. Aku berperan sebagai Saleh. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Ratu Sofia berperan sebagai Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Afaro. Saya berperan sebagai Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Aziza. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Astri Nurdin berperan sebagai ibu 4 anak ini. Banyak anaknya ya. Selamat malam, saya Ari Wahab. Saya berperan sebagai Syakir, suami dari ibu dan ayah dari anak-anak Badung ini. Susah banget diatur, bingung gue. Rasain loh. Sorry, aku ayah, maaf. Aku nggak Badung, sorry. Ternyata ayah ya, anaknya yang terawal di rumah kalau dilihat alim-alim semua, ternyata menyimpan rahasia terpendam ya. Serba salah ya, harus keras atau harus lembek gitu kan. Dikerasin malah Badung di luar ya kan, serba salah jadi. Oke, kalau gitu ini untuk teman-teman ya, Ratu Sofia, Naila Purnama, Kisha Alvaro dan juga Rizky Farel ya. Ini boleh dong diceritain gimana perasaannya waktu pertama. Ya tuh. Belum apa-apa, gue udah kena siksa. Nggak ada maksud jahat, nggak ada maksud jahat. Gimana perasaannya teman-teman yang di belakang ya, teman-teman cast ya. Ini kita kalau di sini ini dari panitia aku nyebutnya di sini pemain-pemain muda sama pemain senior kalau di sini guide-nya ya. Untuk yang pemain-pemain muda dulu ya. Untuk yang pemain-pemain muda nih tadi Ratu dan teman-teman, gimana perasaannya waktu kalian pertama kali ditawarin untuk ikut proses casting atau screen test dari film Siksa Neraka? Gimana perasaannya? Mungkin dari Ratu dulu boleh? Oke, aku izin jawab ya, Kak. Ya, jadi waktu itu tuh aku disuruh screen test di company. Itu aku masih ngebaca sedikit banget scene-nya. Terus selebihnya itu aku disuruh improvisasi gimana perasaan aku ketika aku melihat saudara-saudara aku disiksa di neraka kayak gitu. Terus ternyata aku lolos dan waktu aku baca seluruh skenario-nya, aku shock banget ngebaca ceritanya gitu ya, karena kayak aku nggak bakal expect sesadis itu dan semenyedihkan itu sih. Dan aku sangat bangga juga ikut berpartisipasi di film ini. Kamu kan satu-satunya yang nggak disiksa di sini ya, di film ini ya. Tapi menyaksikan teman kakak dan adiknya disiksa ya. Dan gimana kebayang nggak sih kamu waktu itu waktu baca skenario atau pertama kali ditawarin deh gitu wah. Iya, aku benar-benar kebayang banget rasanya kayak gimana kalau ngelihat saudara-saudara kita disiksa di neraka, dan aku di situ harus membayangkan diri aku yang melihat itu sendiri. Itu benar-benar menyedihkan banget. Even waktu aku syuting pun itu benar-benar capek banget, menguras tenaga juga. Dan untuk Naila, Kisha sama Rizky mungkin ya, yang waktu kalian akhirnya screen test dan lain-lain akhirnya sampai masuk sebagai main cast dari Siksa Neraka ini, dan kalian adalah dapat peran di sini ya yang akan yang disiksa. Gimana perasaannya waktu itu? Mungkin dari Rizky dulu mungkin ya. Perasaan aku sendiri sih ketika menerima proyek ini ya pertama senang banget tentunya. Dan setelah aku baca ceritanya dan aku screen test, waktu screen test dulu aja deh, itu aku lumayan capek banget dan menguras energi banget. Jadi aku sama temen aku sempat ngomong, ini kalau kita terima ini, kita pasti bakal capek banget sih. Soalnya dari naskahnya pun itu emang beneran disiksa. Aku masih ngebayangin aja nih,
belum ngelakuin itu udah secapek itu, Mas. Dan setelah syuting lebih sih capeknya. Dan kalau untuk Naila dan mungkin Kisha ya, perasaannya boleh diceritain nggak sih kalian berdua ya, kalau kalian berdua perasaannya waktu kalian menjalani waktu take adegan yang cukup bikin teman-teman di sini pengen tobat tadi, gimana rasanya? Boleh mungkin mic-nya dioper ya, silakan dari Kisha dulu, boleh. Ya sebelumnya melanjutkan jawaban Rizky tadi, dari menjalani adegannya sendiri, aku selalu melihat kolerasi dari Al-Quran gitu. Jadi bisa contoh di adegan ini, ini dari surat Al-Humazah, dari surat kebetulan saya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia ya. Terus saya paling Apa itu? ya itu zina. Zina ini dosa yang kadang kita nggak sadari tapi kita lakuin gitu. Nggak sadar. Kalau gini baru sadar ya, ini sadar. Hilaf. Oh hilaf. Ya, kalau menjalaninya sendiri sih yang pasti ya capek banget, capek. Tapi juga jadi tantangan tersendiri juga buat aku karena ya ini film pertamaku di horor dan juga film pertamaku yang ada adegan-adegan yang bisa dibilang gore nggak sih maksudnya ya, adegan-adegan sadis penyiksaan gitu. Dan aku emang pecinta film gore gitu. Jadi yang biasa nonton tiba-tiba aku harus memerankan adegan menjadi ibaratkan tanda kutip korbannya nih di film ini. Seru sih. Nah, kalau Naila sendiri gimana perasaannya waktu selama menjalani syuting film Siksa Neraka ini? Mungkin ada yang paling ini deh, yang mungkin satu momen yang paling bikin kamu terkesan, entah itu sedih, entah itu bahagia selama proses itu apa dari Naila sendiri? Kita tuh selama proses syuting cukup lumayan panjang dan mungkin ada beberapa kendala, cuman untungnya teratasi karena lingkungannya yang baik juga, pemain-pemain, kru-krunya juga sangat mensupport banget. Walaupun kita tuh syuting waktu itu sempat hampir ada semingguan lebih di studio set neraka, dan itu emang karena pakai XR juga, tapi bawahnya tuh benar-benar pasir, jadi kita itu guling-gulingan, diseret-seret tuh di pasir, sampai kita pun pemain-pemainnya luka-luka beneran. Masih berbekas sampai sekarang? Enggak? Udah sih. Oh, udah hilang ya? Udah sembuh ya, alhamdulillah. Kalau buat aku sendiri ini jadi salah satu project yang paling berkesan karena jujur aja aku bukan pembaca komik Siksa Neraka karena udah nggak masuk di zaman aku. Kebetulan aku lagi. Tapi masih banyak loh yang jual di Tokped sekarang gitu. Oh iya. Cuman emang aku nggak terlalu familiar. Tapi aku sih harap dengan adanya film ini mungkin jadi banyak juga Gen Z yang seumuran aku yang awalnya nggak tahu atau nggak aware. Kadang banyak dosa-dosa kecil yang menurut kita sepele, tapi ternyata balasannya besar di neraka nanti. Kalian berempat auto-tobat gak sih habis syuting film ini? Auto-tobat? Auto-tobat ya guys? Setelah syuting ini aku jadi lebih mikir aja sih mau ngelakuin tindakan-tindakan bodoh sih. Tindakan bodoh diperhalus ya, tindakan bodoh ya. Iya, dan jadi pengingat juga buat kita supaya tetap ingat sholat 5 waktu, baca Al-Quran gitu-gitu sih. Amin ya. Kebetulan setelah film ini aku jadi takut pacaran. Jadi apa? Takut pacaran. Takut pacaran. Pokoknya ta'aruf aja. Langsung ta'aruf aja ya. Kita doain ya, semoga ta'aruf ya, tanpa berpanjang lebar langsung berjodoh ya. Kalau Naila gimana? Naila? Auto tobat juga kayak teman-teman yang lain? Iya jelas, aku ngikuti jalan abang-abang dan kakakku aja sih kayaknya. Boleh tepuk tangannya ya untuk teman-teman kita, Ratu Sofia, Naila Purnama, Kisha Alvaro dan juga Rizky Fahrel ya. Dan selanjutnya kita ingin berbincang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.